Setelah menahan 93 mahasiswa, pihak Polda Metro Jaya menetapkan 15 mahasiswa Trisakti sebagai tersangka kerusuhan di depan gedung Balai Kota Jakarta. Mereka antara lain dianggap melakukan penghasutan dan pengeroyokan. Seperti apa duduk perkaranya? Penetapan tersangka ini berawal dari demonstrasi memperingati 27 tahun reformasi yang digelar di depan gedung Balai Kota Jakarta, Rabu 21 Mei 2025. Saat itu aksi mulai ricuh setelah aparat keamanan mencoba menghalau mahasiswa yang hendak masuki kompleks perkantoran Pemprov DKI Jakarta. Akibatnya kericuhan tak terelakkan. Pihak Polda Metro Jaya mengklaim 7 polisi terluka akibat bentrokan. Akibat peristiwa itu 93 mahasiswa ditangkap dan ditahan polisi pada Kamis dini hari. Akan tapi desakan untuk membebaskan mahasiswa yang ditahan itu bermunculan. Jumlah mahasiswa mulai dibebaskan polisi, namun pada Jumat dini hari beredar surat perintah penangkapan dan penetapan tersangka terhadap 15 mahasiswa Trisakti. Polisi menyebut laporan terhadap para demonstran datang dari petugas pengamanan dalam Balai Kota Jakarta. Mereka dilaporkan atas dugaan pelanggaran sejumlah pasal di KUHP, yakni pasal 160, 170, 351, 212, 216, dan 218. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangannya Kamis malam menyesalkan penetapan 15 mahasiswa Trisakti sebagai tersangka. Yang menilai hal ini merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Ya tentu jadi ironi ya ketika memperingati 27 tahun reformasi justru masih ada mahasiswa yang mengalami penangkapan massal. Tentu kami mengerti dan menghormati kewenangan polisi untuk menindak siapapun misalnya yang melakukan pelanggaran hukum ketika menggelar unjuk rasa. Tetapi tentu ada standar pemolisian yang demokratis, di mana respon-respon semacam itu haruslah tetap proporsional, jangan sampai berlebihan. Karena itulah kami, kalaupun masih ada yang berstatus tersangka, kami berharap mereka dipulangkan semuanya, tanpa ada kecuali. Penetapan 15 tersangka mahasiswa ini seakan mengulang rentetan peristiwa serupa beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa juga ditetapkan sebagai tersangka saat berunjuk rasa dan mengkritik pemerintah. Pada 13 Mei 2025 misalnya, 2 mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyandra seorang anggota intelijen Polda Jateng saat aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Mahasiswa berinisial MRS dan RSP itu ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap melanggar pasal 333 KUHP tentang penyekapan dan pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang. Keduanya pun terancam hukuman pidana penjara maksimal 8 tahun. Kemudian pada 6 Mei 2025, mahasiswi Institut Teknologi Bandung berinisial SSS ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan meme Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Meski akhirnya ditangguhkan penahanannya, namun proses hukum tetap berjalan. Upaya pembungkaman juga terjadi pada Februari 2025 saat lagu Bayar 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 yang dinyanyikan oleh band Sukatani viral di media sosial. Tak lama berselang, Sukatani tiba-tiba mengunggah video permintaan maaf kepada Kapolri dan instansi Polri. Meski dalam video disebutkan kalau permohonan maaf dibuat tanpa tekanan, namun bahasa tubuh dan ekspresi personel band Sukatani itu berkata lain. Hal ini yang memantik kecurigaan banyak kalangan bahwa video itu dibuat dalam tekanan. Reformasi yang sudah berjalan 27 tahun seharusnya menjamin kebebasan berekspresi. Namun penetapan status tersangka atas 15 mahasiswa Trisakti seakan menjadi kontradiktif. Bagaimana tanggapan sahabat Kompas terkait penetapan 15 mahasiswa Trisakti sebagai tersangka? Kami melayani teman-teman sekalian.